Salam perspektif baru. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua. Wawancara khusus perspektif baru, tentu saja bersama saya Hayat Mansur yang menjadi host. Sahabat perspektif baru, pada minggu pertama bulan Agustus, terdapat peringatan Hari Besar Internasional, yaitu Pekan Menyusui Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus. Peringatan Pekan Menyusui Sedunia ini merupakan cara yang dilakukan oleh WHO dan UNICEF guna mendukung ibu menyusui di seluruh dunia untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan anak. Hari ini narasumber kita adalah Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau lebih dikenal AIMI, yaitu Ibu Nia Umar. Halo Bu Nia. Halo Pak. Apa kabar? Baik, semoga Bu Nia juga selalu baik. Nah, Bu Nia ini selain ketua AIMI, juga konsultan laktasi bersertifikat internasional. Bu Nia, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola hidup dan banyak pelayanan kesehatan rutin terganggu, seperti tidak beroperasinya posyandu, dan pelayanan konseling ibu hamil dan menyusui di puskesmas itu juga banyak yang tutup. Nah, apakah pemberian ASI eksklusif selama masa pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan atau malah sebaliknya meningkat? Ya, terima kasih Pak Hayat. Jadi memang benar sekali pandemi COVID ini mengubah banyak struktur dinamika di dalam masyarakat, ya. Khususnya untuk ibu menyusui, memang dukungan menyusui ini menjadi lebih krusial dan menjadi sangat sensitif karena kondisinya adalah menyusui itu kadang-kadang membutuhkan, bukan kadang-kadang, bahkan seringkali membutuhkan dukungan bantuan yang sifatnya tatap muka, yang bisa melihat posisi bayi menyusui, kalau para konselor nih ya, memastikan posisinya benar. Lalu pelayanan-pelayanan di tempat persalinan ini kan nggak mungkin berhenti gara-gara kami nggak membantu ibu melahirkan, kan itu nggak mungkin, itu mustahil. Jadi pelayanan-pelayanan ini tetap harus ada, tetapi tentunya harus mengedepankan aspek-aspek baby friendly atau sayang bayi. Supaya apa? Supaya bayi itu tetap mendapatkan kesempatan bisa menyusu pada ibunya, dan para ibu itu masih sempat dan masih diberdayakan untuk bisa menyusui anaknya. Karena sesuai dengan tema Pekan Menyusui Dunia tahun ini, Pak, menyusui adalah tanggung jawab bersama. Penting sekali untuk kita tekankan ke masyarakat bahwa sebenarnya menyusui itu adalah hak seorang ibu. Menyusu adalah hak seorang anak. Ketika ada hak, maka ada kewajiban. Jadi kewajibannya bukan ada di ibu, tetapi kewajibannya ada di orang-orang yang ada di lingkaran ibu-ibu tersebut, mulai dari pasangan, keluarga, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, masyarakat, pengusaha tempat kerja, di mana kalau misalkan ibu itu bekerja, sampai ke pemerintah. Jadi penting sekali kita memastikan orang-orang yang ada di sekitar ibu ini berkewajiban bagaimanapun caranya bisa mengupayakan agar pasangan ibu dan anak ini tidak terpisahkan dan tidak kesulitan untuk bisa menyusui dan menyusu. Begitu Pak Hayat? Ya, nah saat masa pandemi bisa saja antara seorang ibu dan bayinya terpisah. Mohon maaf, misalnya ibunya terkena pandemi COVID-19. Nah, apakah itu masih tetap bisa dilakukan upaya untuk menyusui tersebut? Oke, jadi menurut rekomendasi Badan Kesehatan Dunia seperti WHO, UNICEF, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga, bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyatakan bahwa menyusui itu tetap bisa dilanjutkan. Jadi ada catatan-catatan penting yang harus diperhatikan. Apa saja hal-hal tersebut yang harus diperhatikan, Bu Nia Umar? Betul, terima kasih Pak Hayat. Jadi memang kalau ibunya bergejala ringan, ibu yang mengidap positif COVID-19 bergejala ringan, maka menyusui tetap sebaiknya dipertahankan. Jadi tetap menyusui anaknya dengan catatan menggunakan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Masker tidak boleh lepas, cuci tangan sebelum dan sesudah menyusui, dan semua permukaan yang disentuh oleh ibu harus dibersihkan dengan cairan disinfektan.
Ini penting sekali untuk diupayakan karena di dalam ASI itu sudah jelas ASI tidak menularkan COVID. ASI bahkan sekarang studinya banyak sekali di luar negeri, ternyata di dalam ASI itu banyak antibodi yang melindungi anak dari COVID. Yang menularkan adalah droplets. Jadi penting untuk ibu tetap bermasker dan tidak memegang mata, area muka lebih sering. Jadi tetap cuci tangan lebih sering sebelum dan sesudah juga. Jadi prokes ketat itu penting. Nah, pada ibu-ibu yang gejalanya lebih berat, yang mungkin tidak bisa bersama bayinya, maka ibu bisa memerah. ASI perahnya bisa diberikan oleh orang lain yang dalam keadaan sehat, tetapi menjalankan prokes juga. Jadi jangan merahnya nggak pakai masker, lalu nggak cuci tangan, itu juga bisa beresiko. Jadi prokes ketat tetap dijalankan dan memerah dan ASI perahnya bisa diberikan oleh anggota keluarga atau pengasuh yang dalam kondisi sehat kepada anaknya. Jadi begitu. Jadi tidak ada rekomendasi yang menghalang-halangi atau justru menghentikan menyusui sebenarnya. Jadi justru menyusui itu penting sekali supaya daya tahan tubuh anak ini tetap baik. Dan ketika ibu ini dalam kondisi gejala ringan, sebenarnya pemisahan justru akan menurunkan daya tahan tubuh ibu dan daya tahan tubuh anak. Karena kalau dipisah pasti rewel anak-anak dan ibu kepikiran gitu. Jadi sebenarnya memang tidak perlu dipisahkan, tetapi protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Nah, begitu Pak Hayat. Bagi yang bergejala berat, harus lebih ketat protokol kesehatannya. Nah, dalam hal ini seandainya ibu yang bergejala berat tersebut berdampak pada air susu ibunya tidak keluar, apakah bisa bayi tersebut mendapatkan donor ASI? Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk terkait donor ASI. Memang selama pandemi ini AIMI mendapatkan pertanyaan terkait donor ASI itu berlipat-lipat lebih banyak, lebih sering. Karena kondisinya memang banyak juga ibu hamil yang melahirkan bayi prematur, bahkan berita kurang baiknya adalah banyak ibu-ibu yang wafat juga ketika melahirkan. Jadi banyak anak-anak yang piatu di selama pandemi ini. Jadi permintaan donor ASI itu benar-benar berkali lipat nambahnya di AIMI. Nah, donor ASI sendiri Pak, ini adalah yang bisa membantu, tapi sebenarnya ini sifatnya hanya sementara dan harus dilihat kasus per kasusnya. Tidak bisa dipukul rata, semua orang merasa ASInya kurang lalu cari donor ASI. Tidak seperti itu. Biasanya kalau yang merasa ASInya kurang, atau misalkan ibu yang tadi seperti contoh Pak Hayat, ternyata kondisinya berat, dia tidak bisa memerah, perlu didampingi keluarganya oleh konselor menyusui dan dilihat strategi seperti apa sih baiknya untuk kondisi ini. Karena donor ASI itu Pak, kita kan nggak melakukan screening kesehatan bagi pendonor. Kita juga tidak melakukan tes screening dari ASI perahnya. Kita nggak pernah bisa tahu apa yang terbawa di dalam ASI itu. Jadi sebaiknya harus berhati-hati. Karena kita nggak punya nih bank ASI di Indonesia sampai saat ini, kita belum punya bank ASI. Jadi sebaiknya donor ASI ini disikapi dengan hati-hati dan saran saya coba melalui fasilitas kesehatan. Di beberapa kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya sudah ada rumah sakit pemerintah yang menyalurkan dan menerima donor ASI. Tetapi harus jadi pasien di situ gitu. Jadi kayak saya tahu nih di RSCM, bayi-bayi yang lahir di prematur di perinatologi di RSCM, mereka biasanya menerima donor ASI dan RSCM sendiri menerima ASI-nya dan mereka men-screening ASI perah yang didonorkan. Jadi saran saya sih sebaiknya tetap berhati-hati, dan kalau memang ibunya wafat dan perlu mencari ASI donor, saran saya carilah keluarga dulu. Barangkali ada keluarga yang bersedia menjadi ibu susuan, itu akan jauh lebih baik karena kita jadi tahu kan kondisi kesehatan si ibu. Dan kalau donor ASI untuk ibu untuk anak-anak yang piatu ini kan nggak mungkin kita minta dari orang terus-terusan sepanjang anak ini berumur sampai 2 tahun. Tapi kalau dia dapat dari ibu susuan, ini akan lebih visible jangka panjangnya. Begitu Pak. Walaupun dapat dari ibu susuan, nah apakah ketika ibu susuan tersebut akan mendonorkan ASI atau menyusui, harus di screening tes PCR juga untuk memastikan dia bebas dari COVID-19? Kalau untuk ASI-nya sendiri, sebenarnya kan tadi Pak, tidak menyebarkan COVID-nya ya. Jadi ASI perahnya itu sebenarnya kemungkinan besar jika di ibunya memerah dengan prokes yang baik, maka harusnya tidak membawa apapun dari tidak membawa virus COVID. Tetapi
Yang dikhawatirkan screening penyakit yang lain, contohnya HIV, hepatitis C, itu yang harus diperhatikan. Jadi penyakit itu yang menjadi catatan. Idealnya memang sebaiknya screening supaya enak sama enak ya, karena kadang-kadang ada orang yang nggak tahu kalau dia sudah mengidap penyakit itu. Tetapi jika tidak memungkinkan, ya karena ini keluarga, paling tidak ini dianggap sebagai upaya untuk anak bisa mendapatkan ASI. Jadi makanya kita nyarinya keluarga, paling nggak kita bisa tahu, oh si fulan ini, si ibu ini selama ini sehat gitu. Kita tahu dia selama ini juga tidak mengidap penyakit apapun. Tapi kalau tidak, ya idealnya memang kembali itu screening itu baik. Masa pandemi ini membuat banyak kendala dalam menyusui. Seperti misalnya kalau ibunya meninggal, maka si bayi akan kehilangan ASI yang dia butuhkan. Tapi di satu sisi Indonesia belum mempunyai bank donor ASI. Nah, apa sih yang menyebabkan Indonesia belum mempunyai bank donor ASI, Bu Nia Umar? Oke, jadi bank ASI itu sebenarnya kan kalau di Indonesia karena banyak faktor. Kita itu soal donor ASI ini menjadi isu yang bersinggungan di banyak sektor. Banyak isu-isu yang implikasinya tuh terkait sosial budaya, kepercayaan, agama, masyarakat ya. Jadi ini tuh memang donor ASI ini menjadi isu yang agak sensitif gitu. Nah, untuk itu memang ada tantangan-tantangan khusus. Nah, dalam hal ini yang paling krusial adalah dari perspektif agama. Karena kita adalah mayoritas beragama Islam. Di Islam itu ada istilah ibu susuan dan anak susuan. Kalau bahasa Inggrisnya itu kinship, saudara sepersusuan. Nah, saudara sepersusuan ini menjadikan kompleksitas donor ASI itu dan bank ASI menjadi agak menantang. Bank ASI sendiri di dunia itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang tidak lazim gitu. Di beberapa negara sudah banyak. Negara-negara maju seperti Amerika, di Inggris, di Skandinavia, negara-negara kayak Finlandia, Swedia, itu bank ASI itu hal yang jamak. Jadi mereka mengumpulkan ASI-ASI donor dari para ibu, dimasukkan dalam satu wadah besar, lalu dipasteurisasi. Lalu ASI itu ditempatkan dalam wadah kecil-kecil, lalu diserahkan ke ibu-ibu yang mendapatkan rekomendasi. Jadi nggak bisa langsung datang ke banknya minta gitu, nggak bisa. Jadi kayak donor darah gitu, harus ada suratnya menyatakan memang bayi ini perlu donor, silahkan datang gitu, dan diambil. Nah, kalau di negara seperti Brazil, Vietnam, Singapura, yang sudah memiliki sentra-sentra seperti ini, beda caranya. Mereka mengumpulkan donor ASI dari satu ibu. Contohnya misalkan dari saya mendonorkan ke bank ASI di Brazil nih, contoh di Rio ya, di kota Rio. Nanti saya didata, nama saya siapa, saya nyumbangkan berapa gitu. Lalu disimpan oleh mereka di screening. Oh ya, saya tes kesehatan dulu. Semua bank ASI akan meminta tes kesehatan. Lalu ASI saya diperiksa oleh mereka. Lalu mereka akan carikan pasangan penerima ASI saya. Jadi lebih one on one dari satu ibu ke pasangan ibu lain. Jadi satu pasang anak dan ibu ke pasangan ibu anak lain yang penerimanya. Nah, ini sama di Singapura juga seperti itu, di Vietnam juga seperti itu. Dan ini yang visible dengan Indonesia sebenarnya. Kita bisa mengadopsi yang ini. Karena kalau yang dicampur jadi satu itu kan isu ibu susuannya jadi bingung, ini anak siapa gitu. Nah, kalau yang dari Brazil modelnya itu bisa ditiru. Dan berita baiknya memang saat ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, dan AIMI juga terlibat di dalamnya, sedang menyusun rancangan peraturan Kementerian Kesehatan terkait donor ASI. Harapannya nanti SOP-nya, protokolnya, dan cara-caranya tuh bisa lebih detail diatur, dan banyak fasilitas kesehatan. Harapannya memang ini semua nanti di-pool di fasilitas kesehatan, Pak Hayat. Jadi fasilitas kesehatan tuh bisa menerima donor ASI, bisa men-screening. Seperti sama di Rio Brazil itu juga di rumah sakit kok terjadinya nih prosesnya. Jadi semua itu diatur sedemikian rupa keamanannya, sehingga donor ASI ini lebih terjamin, juga lebih memudahkan, dan juga membantu banyak orang sesuai tepat sasaran. Gitu. Jadi harapannya kita tunggu nih, semoga rancangan peraturan Kementerian Kesehatan tentang donor ASI ini bisa segera digulirkan supaya kita juga bisa mendapatkan manfaatnya nih, terutama untuk anak-anak yang lahir dalam kondisi yang cukup sulit ya, bayi-bayi prematur saat ini, bayi-bayi yang piatu, ini sangat membutuhkan sekali bantuan ini. Nah, Bu Nia Umar, saat ini belum terbentuk
Bang Asi. Apa yang dilakukan oleh AIMI untuk membantu bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI, baik kehilangan ibu maupun ya dia ibunya tidak bisa menghasilkan ASI yang cukup untuk dia? Pertanyaannya ini bagus sekali, Pak, karena memang banyak sekali masyarakat. Jadi setiap kali ada ibu yang wafat, ibu yang melahirkan yang wafat tuh kami pasti nggak dalam hitungan menit, kami salah satu pengurus atau anggota relawan AIMI itu pasti dapat WhatsApp-nya. Karena kan sekarang ini AIMI sudah ada di 18 provinsi dan di 10 kota tingkat kabupaten seluruh Indonesia. Relawan kami sudah hampir 1.000 orang lah ya kira-kira gitu estimasinya. Jadi banyak banget yang masuk nih kayak pesan-pesan permohonan ini gitu. Nah, yang biasanya kami lakukan adalah kami bilang kepada siapapun yang mengirimkan pesan, jika bisa kami dihubungkan dengan keluarga, akan kami bantu dampingi untuk konseling dulu. Konseling dalam artian apa? Kami jelaskan bahwa donor ASI pada kondisi ibu yang wafat itu memang tidaklah mudah dan sebaiknya mencari keluarga terdekat dulu. Karena tidak mudah nyari orang yang punya stok ASI berlimpah dan lalu mau terus-terusan membantu gitu. Kita harus realistis. Kalau pada kondisi ibu yang melahirkan bayi prematur, ibunya lagi dalam pemulihan, biasanya kami juga bantu dampingi supaya ibunya di-encourage, disemangati untuk memerah secara rutin. Jadi kami konseling bagaimana cara memerahnya, bagaimana menyimpan ASI perahnya, bagaimana memberikan ASI perahnya. Dan ketika dengan harapan ketika nanti ibunya sudah ketemu dengan bayinya, bisa banyak skin to skin, bisa menjalankan perawatan metode kangguru, tidak ada ibunya digendong gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami melakukan pendampingan konseling. Dan dalam kondisi pandemi ini konselingnya kami lakukan telekonseling. Jadi kami per telepon, video call, itu kami lakukan oleh para konselor menyusui di AIMI di seluruh penjuru Nusantara. Begitu, Pak. Di masa pandemi ini konseling dilakukan secara virtual. Nah, apakah banyak yang bisa melakukan itu? Maksudnya mau tetap melakukan konseling secara virtual? Ya. Mohon maaf ya, tidak semua masyarakat Indonesia terbiasa atau mempunyai akses internet. Terus yang kedua juga, ya mungkin mereka juga tidak mudah memahami dibandingkan secara tatap muka. Iya, memang itu kendala tantangan yang kami rasakan sekali. Tapi memang kondisinya kami sendiri menyadari untuk kami bisa datang, bisa bertemu juga dalam kondisi pandemi ini sangatlah tidak ideal. Karena kami sendiri kan tidak tahu, barangkali bisa jadi saya lagi positif COVID tapi tidak bergejala, ketemu ibu yang baru melahirkan misalkan, dan meresikokan untuk menulari itu. Jadi ini menurut kami memang jalan yang memang tidak mudah tetapi perlu diupayakan. Dan memang kami melihat alhamdulillahnya pemerintah sudah melihat telekonseling menjadi salah satu upaya. Memang benar sinyal telepon, sinyal paket data ini nggak semua bisa akses. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas bersama juga untuk bisa menyamaratakan akses internet buat banyak masyarakat karena memang pada kondisi seperti ini justru sangat dibutuhkan. Dan saya rasa juga yang penting adalah bagaimana kalau dari AIMI kami menggaungkan lebih besar lagi tentang perlindungan menyusui ini. Harapannya kayak kita bekerja sama dengan puskesmas. Kayak tadi nih sebelum dengan ketemu Pak Hayat, saya habis webinar dengan puskesmas di Duren Sawit gitu. Kita webinar. Nah harapannya apa? Supaya para tenaga kesehatan yang memang terjun langsung di masyarakat, yang ada di garis depan itu paling tidak terpapar informasinya dan mereka tahu mencari bantuan menyusuinya itu kemana gitu. Jadi yang kami bisa lakukan adalah kami coba menyampaikan informasi secara estafet. Kami berusaha terlibat dengan pemerintah, dinas kesehatan setempat, supaya paling tidak itu upaya-upaya advokasi kami untuk promosi, perlindungan, dan dukungan untuk menyusui, sehingga itu bisa bergulir, dan kami tahu pemerintah dan tenaga kesehatan yang ada di garda depan itulah memang kuncinya. Jadi harapan kami adalah ketika mereka tahu, oh, AIMI bisa melakukan ini, paling tidak mereka tahu bisa menghubungi kita dari mana. Begitu, Pak. Terima kasih Ibu Nia Umar. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa masa pandemi COVID-19 bukan halangan untuk kita menyusui bayi. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan hubungi puskesmas terdekat atau hubungi AIMI. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.